Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Good morning. I hope you're really fine today. Oke, hari ini kita belajar tentang pameran karya seni rupa. Ini bab 9 semester 2 ya. Sebenarnya kemarin kita ngabisin itu 8 bab ya, hanya saja saya singkat-singkat yang penting-pentingnya aja. Seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi, kemudian musik tradisional dan solo vokal. Jadi kita ambil 4 bab saja. Dan ini pun di bab berikut di semester sekarang kita juga nggak akan banyak belajarnya. Kita akan nyambung. Dulu kita pernah membuat seni rupa, karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, setelah dibuat mari kita pamerkan. Kita akan membuat ilustrasi sebuah kegiatan, bagaimana membuat sebuah kegiatan pameran. Nah, ini ada peta konsep. Peta konsepnya pengertian pameran seni rupa, pengertian pameran, tujuan, fungsi, dan manfaat pameran, merencanakan pameran, persiapan pameran, pelaksanaan pameran. Nah, untuk hari ini kita akan bagaimana cara merencanakan sebuah pameran. Untuk pengertian, tujuan, dan fungsi, itu kalian bisa cari di Google, di internet, di mana saja gampang. Jadi kita lebih ke perencanaan membuat pameran. Tapi ini sebenarnya tidak hanya untuk pameran saja, tapi untuk berbagai kegiatan apapun kalian bisa lakukan. Ya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Sorry. Pameran ya, nah ini pengertiannya. Pameran dapat diartikan sebagai pertunjukan, tontonan, atau sesuatu yang dipertunjukkan bersifat statis atau diam. Ya. Jadi yang dipertontonkannya, karena ini pameran seni rupa, jadi tidak bergerak, tidak seperti seorang penari atau penyanyi, tapi bentuknya diam, hanya estetikanya saja mungkin yang dapat kalian apresiasi. Dan dalam pengertian yang lebih luas, pameran merupakan kegiatan mempertunjukkan sesuatu kepada orang lain agar mendapat tanggapan dan penilaian. Nah, jadi namanya juga pamer ya, kecuali jangan pamer-pamer yang hal-hal negatif ya. Ini merupakan pamer yang bernilai baik, memiliki estetika, keindahan, dan lain-lain. Oke. Jenis pameran karya seni rupa. Jenis pameran karya seni rupa berdasarkan jenis karya. Pameran homogen mempertunjukkan satu jenis karya seni, misalkan lukisan, semuanya lukisan yang dipamerkannya. Jadi dari mulai kontemporer sampai modern, lukisan-lukisan modern. Nah, atau pameran heterogen yang mempertunjukkan banyak karya seni. Misalkan ada seni pahatnya ada, patungnya ada, keramiknya ada, ya, krianya ada, lukisannya juga ada. Nah, kemudian yang kedua berdasarkan jumlah pesertanya. Pameran tunggal, jumlah pesertanya hanya 1 orang. Misalkan ada seseorang yang terkenal, desainer misalkan kayak Ivan Gunawan gitu, memamerkan desainer bajunya. Nah, itu pamerannya tunggal. Tapi ada juga pameran kelompok yang jumlah pesertanya lebih dari 1 orang. Jadi ini biasanya orang-orang yang memamerkannya adalah orang-orang baru ya. Jadi nanti ya, supaya bisa berdaya jual tinggi ikut pameran ya. Oke. Ini manfaat pameran. Manfaat pameran ini ada 4. 1, berekspresi diri, mengekspresikan diri. Jadi kita bisa melihat dan menilai seseorang hasil dari karya seninya.
oh jadi si ini tuh sukanya yang simpel-simpel, atau oh, orang ini sukanya yang abstrak, oh, orang ini sukanya gini. Jadi jadi orang itu akan mengekspresikan dirinya terhadap satu karya. Yang kedua, berkomunikasi, kita akan bertemu dengan orang banyak di sana di pameran itu yang nantinya akan menjadi link komunitas. Kalau memang kita suka karya seni, maka nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang memang ada pakarnya. Makanya, jika kalian nanti suka sesuatu, sesuka pada satu hal, apapun itu namanya, maka kalian harus ikut serta dalam komunitasnya. Supaya apa? Supaya kalian masuk ke circle-nya komunitas yang kalian inginkan itu. Nah, kalau kalian tidak pernah mencoba hal itu, maka kalian tidak akan pernah masuk ke dunia yang kalian inginkan. Yang berikutnya adalah pengembangan bakat. Mungkin hari ini ada yang masih belum bisa bahwa saya ini bakatnya apa ya, atau saya ini sepertinya harus berada di apa. Nah, ini kalian akan kalau ikut pameran mungkin kalian juga akan bisa menemukan bakat kalian di sana. Yang terakhir adalah media apresiasi. Jadi kita akan mengapresiasi, kita akan tahu seberapa keren karya kita kalau dipamerkan. Seberapa bagus, seberapa jelek, seberapa keren karya kita kalau kita ikut di pameran. Makanya pameran ini sangat bermanfaat banget. Oke, berikutnya. Langkah-langkah pengelolaan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Nah, ini yang kita akan merencanakan sebuah pameran. Planning, perencanaan, kegiatan yang akan dilakukan, ditulis atau digambarkan secara lengkap. Segala sesuatu yang terencana, maka itu akan mendapatkan tujuan. Walaupun segala sesuatu yang direncanakan, maka akan mendapatkan hal baik, meskipun itu hanya satu. Jadi, bohong banget jika kalian misalkan kalau segala sesuatu itu nggak perlu direncanakan, mending dadakan biar ini. Justru salah. Justru hal yang baik itu harus direncanakan. Kenapa? Karena kalau direncanakan, segala sesuatunya akan terukur. Segala sesuatunya nanti akan kita akan mendapatkan tujuannya. Yang kedua adalah organizing. Organizing itu adalah pengorganisasian. Proses pemberdayaan sumber daya manusia yang terdapat dalam panitia penyelenggara pameran. Nah, nanti panitia itu dibagi menjadi dua. Secara global, panitia itu dibagi menjadi dua. Ada steering committee, panitia pengarah. Ada organizing committee, panitia pelaksana. Panitia pengarah biasanya ini adalah orang-orang yang memang punya kebijakan. Misalkan pejabat, bupati, camat, kepala desa itu adalah orang-orang steering committee. Atau kalau di sekolah, kepala sekolah itu adalah orang-orang steering committee, panitia pengarah. Nah, kalau organizing committee adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ini, jadi pelakunya, orang-orang yang mengeksekusi kegiatannya. Nah, di sini akan ada banyak ya, akan ada banyak yang memang nantinya panitia-panitianya akan ada banyak. Nanti apa saja bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pameran yang akan dibuat. Kemudian acting, pelaksanaan. Nah, setelah perencanaan terus mengorganisasi apa aja yang dibutuhkan, lalu kita akan melakukan pelaksanaan kegiatan. Bagaimana? Yang pertama adalah mengumpulkan karya yang akan dipamerkan. Nanti dari siapa aja nih karyanya, mau berbentuk apa? Nah, apakah lukisan atau seni patung, seni pahat, nah, atau mau tunggal atau mau
mau homogen atau mau heterogen. Nanti dilihat dari sumber daya yang ada. Kemudian menyiapkan publikasi. Tentunya ini adalah sebuah hal yang penting. Kalau pameran tidak ada yang lihat, tidak ada yang menonton, tidak ada yang mengapresiasi, apalah itu sebuah kegiatan pameran. Makanya kita harus mempublikasikan dulu kapan kegiatan itu akan dimulai. Melalui media iklan, media cetak, kalau sekarang melalui sosial media ya. Ini sangat cepat sekali ya, proses transportasinya melalui sosial media ini cepat sekali sampai berita kemana-mana. Kemudian menyiapkan ruang atau tempat dan perlengkapan pameran. Nanti mau di mana nih tempatnya. Kemudian berikutnya adalah menata karya-karya yang akan dipamerkan. Kemudian menyiapkan meja penjaga pameran dan dokumentasi pameran. Nah, kalau setelah itu pameran bisa dilaksanakan. Nah, yang terakhir adalah controlling, evaluasi, dan pembahasan. Setiap kegiatan, apapun kegiatannya, harus diakhiri dengan yang namanya controlling, evaluasi. Kenapa? Karena jika kegiatan ini akan berlangsung lagi di masa yang akan datang, kita akan tahu kelemahan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya kita akan tahu. Kemudian sebagai evaluasi kegiatan, bila mana selama perjalanan kegiatan kita mendapatkan masalah-masalah atau misalkan yang nantinya berhubungan dengan satu sama lainnya. Nah, kita harus evaluasi, kita harus bereskan segala sesuatunya. Setelah clear semuanya, maka panitia pun dibubarkan. Dan kita akan mendapatkan hasil evaluasi dari kegiatan yang dilakukan pada kegiatan tersebut untuk dievaluasi di tahun yang akan datang. Ketika tahun yang akan datang kita akan menyelenggarakan kegiatan lagi, maka kita sudah punya gambaran umum tentang kegiatan yang pernah dilakukan di tahun sebelumnya. Nah, mungkin itu saja sekilas tentang perencanaan pameran. Sebenarnya slide-nya masih banyak, tapi untuk pertemuan kali ini cukup dulu sampai di sini. Bila mana ada pertanyaan dan lain-lain, silahkan bisa melalui WhatsApp ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cayo semangat belajar di rumah saja.